Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada hari yang penuh keberkahan ini, marilah kita menyelami kisah kelahiran sosok agung yang membawa cahaya bagi alam semesta. Berbagai peristiwa yang terjadi menandakan kedatangan seorang utusan Allah yang mengubah sejarah umat manusia. Marilah kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa luar biasa yang menyertai kelahirannya. Bermula pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi silam, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penutup dari para nabi. Untuk itulah, beliau kerap disebut dengan Khotamul Anbiya. Nabi Muhammad SAW terlahir tanpa seorang ayah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Melalui Abu Qatadah, beliau menceritakan waktu kelahirannya. Beliau bersabda, "Itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali." Hadis riwayat Muslim, beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy, sebagaimana diceritakan oleh Abul Hasan Al-Ali Hasani An-Nadwi melalui tulisannya yang berjudul Sirah Nabawiyah, Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Inilah beberapa peristiwa yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra saat kelahiran Nabi Muhammad ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra ini seakan memberi isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh. Dan ternyata benar bahwa Persia akhirnya jatuh. 2. Keluar cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Siti Aminah menyaksikan cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya tersebut bersinar sampai ke Istana Busra di Syria. Cahaya itu terlihat seolah-olah anak panah dan pelangi yang dapat terlihat dari kota-kota yang jauh. Ada juga yang berpendapat bahwa cahaya itu menerangi seluruh dunia. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Fatimah As-Sagafiyah bahwa ia menyaksikan sendiri detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu aku melihat cahaya yang amat terang menyinari seisi rumah tempat beliau dilahirkan. Selain itu aku pun melihat beberapa bintang bersinar turun mendekat hingga aku merasa seolah-olah bintang-bintang itu hendak mematuhi diriku. Selanjutnya, 3. Padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Peristiwa besar lain yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad adalah padamnya api yang biasa disembah kaum Majusi. Peristiwa ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, seakan memberi isyarat bahwa nantinya banyak orang Majusi masuk Islam. Di kemudian hari, banyak orang Majusi masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. 4. Hancurnya pasukan gajah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja besar di kota Syana dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan besar bagi Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah yang memiliki nilai historis tinggi. Terlebih pada musim haji, Syekh Mahmud Al-Misyadis riwayati dalam sirah Rasulullah menyebutkan, seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah masuk gereja tersebut dan meletakkan kotoran di dalamnya. Ini yang memicu kemarahan Abraha hingga ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha menyiapkan pasukan dalam jumlah besar, sebagiannya mengendarai gajah. Dengan sombong dan ponga mereka bergerak menuju Makkah. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Makkah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Saat mengetahui 200 untanya dijarah Abarah, Abdul Muthalib menemui Abraha meminta untanya dikembalikan. "Kamu datang hanya untuk meminta untamu kembali, lalu bagaimana dengan Ka'bah yang akan kuhancurkan?" Abraha keheranan dengan sikap Abdul Muthalib. "Unta itu milikku, maka aku memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah, maka dia sendiri yang akan melindunginya." Jawab kakek Nabi Muhammad itu. Abraha merasa besar diri karena tak ada yang mampu melawannya. Unta Abdul Muthalib pun dikembalikan, namun belum sampai di Makkah. Datang burung berbondong-bondong dari arah laut.
Burung-burung itu membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan. Tewas mengenaskan, Abraha tidak langsung mati saat terkena batu itu, namun luka parah. Ketika dilarikan ke Yaman, kondisinya semakin melemah, dan akhirnya tewas dengan dada terbelah dan jantungnya keluar. 5. Runtuhnya gereja di Buhairah. Runtuhnya gereja di Buhairah yang ambles ke tanah. Runtuhnya gereja ini diriwayatkan Al-Baihaqi sebagaimana dua peristiwa sebelumnya. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri mencantumkannya di Ar-Rahiqul Mahtum, namun riwayat ini diperselisihkan, berbeda dengan peristiwa pasukan gajah dan keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad, yang keduanya disepakati para ulama. Wallahu alam, sahabat muslim itulah beberapa peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta nasab beliau yang mulia. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Terima kasih dan semoga bermanfaat.